Dalam video ini kita akan membahas tentang interval kepercayaan pada odds ratio dan relative risk. Jadi apa yang dimaksud dengan interval kepercayaan? Interval kepercayaan sebenarnya setara dengan nilai p-value. Jadi dari informasi ini kita bisa mengetahui apakah ada signifikansi statistik atau tidak. Jadi apa yang kita maksud dengan interval kepercayaan? Mari kita ambil contoh berikut. Jika interval kepercayaan berkisar dari 4 hingga 7,95, itu berarti jika kita mengulangi studi ini 100 kali, 95 studi, rentangnya akan berada di antara 4 hingga 7,95. Jadi rentang hasilnya akan berada dalam kisaran ini. Hanya 5 studi yang akan berada di luar kisaran ini. Jadi bagaimana kita bisa tahu apakah hasilnya signifikan atau tidak? Kita akan melihat ke rentang ini. Jadi dalam rentang ini kita akan melihat bahwa nilainya antara 4 hingga 7,95 dan tidak termasuk angka 1. Jadi jika interval kepercayaan tidak mencakup angka 1, itu berarti hasilnya signifikan secara statistik. Karena kenapa? Setiap kali kita mengulangi studi ini, kelompok pertama akan lebih tinggi daripada kelompok kedua sebanyak 4 kali, 5,2 kali, 6,20 kali, 6,7 kali, hingga 7,95 kali. Jadi setiap kali kelompok pertama akan lebih tinggi daripada kelompok kedua. Jika kita melihat contoh kedua, interval kepercayaan berada di antara 0,25 hingga 0,65. Kita akan melihat bahawa kelompok pertama lebih rendah daripada kelompok kedua. Jadi setiap kali kita mengulangi studi ini, kelompok pertama akan lebih rendah daripada kelompok kedua sebesar 0,25, 0,27, 0,38 dan seterusnya. Jadi hasil ini sekali lagi secara statistik signifikan karena tidak mencakup angka 1. Namun pada contoh terakhir kita akan melihat interval kepercayaan berkisar dari 1,8 hingga 1,15. Jadi Anda bisa melihat pada rentang di sini itu mencakup angka 1. Jadi kadang-kadang interval kepercayaan berarti kelompok pertama akan lebih tinggi daripada kelompok kedua jika nilainya lebih besar dari 1 atau akan lebih rendah dibandingkan kelompok kedua jika angkanya kurang dari 1. Jadi sekali lagi, itulah mengapa pada contoh ini hasilnya tidak akan signifikan secara statistik. Jadi mari kita lihat contoh-contoh tersebut. Rasio odds 2,3 rentang interval kepercayaan antara 1,3 hingga 3,6. Ini berarti kelompok pertama lebih tinggi 2,3 kali dibandingkan kelompok kedua. Dan rentang interval kepercayaan antara 1,3 hingga 3,6 yang berarti hasilnya signifikan secara statistik karena tidak mencakup angka 1. Pada contoh kedua di sini adalah 0,66 dengan rentang interval kepercayaan antara 0,23 hingga 0,88. Jadi kelompok pertama lebih rendah dibandingkan kelompok kedua sebesar 0,66 kali. Dan hasilnya signifikan secara statistik karena tidak mencakup angka 1. Jadi setiap kali kita mengulangi studi ini, kelompok pertama akan selalu lebih rendah dibandingkan kelompok kedua karena rentangnya akan berada di antara 0,23 hingga 0,88. Namun, pada contoh terakhir, nilai kepercayaan pada rasio odds adalah 1,5. Kelompok pertama lebih tinggi dibandingkan kelompok kedua sebesar 1,5 kali. Namun, hasilnya tidak signifikan secara statistik karena Anda bisa lihat di sini, interval kepercayaannya mencakup angka 1, jadi kadang-kadang kelompok pertama akan lebih tinggi, kadang-kadang kelompok pertama akan lebih rendah. Jadi hasilnya tidak signifikan secara statistik. Hal yang sama berlaku jika Anda menerapkan konsep interval kepercayaan pada relative risk. Maknanya sama seperti pada rasio odds. Contoh sebelumnya terbatas pada rasio odds. Di sini Anda bisa lihat penerapannya pada relative risk dan penjelasannya pun sama. Sebagai contoh, relative risk sebesar 1,9 berarti kelompok pertama 90% lebih tinggi dibandingkan kelompok kedua. Hasilnya signifikan secara statistik karena tidak mencakup angka 1. Pada contoh kedua, kelompok pertama lebih rendah dibandingkan kelompok kedua sebesar 56% dan hasilnya signifikan secara statistik. Pada contoh ketiga, kelompok pertama lebih tinggi dari kelompok kedua sebesar 20% dan hasilnya tidak signifikan secara statistik karena mencakup angka 1. Terima kasih.